A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ajil. Hikmah yang ke-22. Hikmah yang ke-23. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihissalam, man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amalan dan perbuatannya menghambat dirinya, memperlambat dirinya, maka nasab dan keturunan atau silsilahnya, keluarganya tidak akan menolongnya dan tidak akan mempercepatnya. Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam mengatakan, siapa saja, saya, Anda, mereka, jika amalan kita, jika perbuatan kita menghambat diri kita, memperlambat diri kita, maka keluarga kita, maksudnya apa keluarga? Yakni nama besar keluarga, atau istilahnya silsilah keluarga kita, itu tidak akan mempercepat diri kita. Apa maksudnya? Secara contoh saja, ya, sebagai contoh. Nanti kita akan lihat makna terperincinya bagaimana. Contohnya begini. Anggaplah si Fulan atau si X misalnya, si X ini memiliki silsilah keluarga yang ternama, lalu keluarganya itu dihormati, keluarganya disegani misalnya. Yakni dia merupakan keturunan dari keluarga besar, keluarga yang bermartabat, keluarga yang memiliki kedudukan misalnya. Namun si Fulan ini, si X ini, amalan dan perbuatannya itu tidak baik. Atau bisa dikatakan amalan dan perbuatannya itu tidak disenangi orang lain. Yakni amalan dan perbuatannya itu justru mengganggu orang lain. Justru membuat orang lain tidak senang. Bahkan justru menghambat dirinya sendiri untuk bisa sampai ke derajat yang tinggi. Contoh misalnya si X ini, dia kepengen jadi presiden misalnya. Tapi kerjaannya apa? Kerjaannya suka mencuri. Nauzubillah. Atau misalnya kerjaannya suka menipu orang lain. Nauzubillah. Maka pekerjaannya ini tidak akan membawanya untuk sampai jadi presiden. Sekalipun keluarganya itu merupakan keluarga terhormat, sekalipun kakek buyutnya, bapaknya dulunya adalah presiden juga misalnya. Tetapi hal itu, yakni silsilah keluarganya yang terhormat itu tidak akan membantunya dan tidak akan mempercepat dirinya untuk sampai ke derajat presiden. Nah, ini kurang lebih contoh saja, bukan makna ya.
sebagai contoh untuk pendekatan maksud dari perkataan Amirul Mukminin Imam Abu Rizal. Jadi barang siapa yang amalan-amalannya dan perbuatan-perbuatannya menghambat dirinya sendiri untuk sampai pada suatu derajat, maka silsilah keluarganya itu tak akan mampu mempercepat dirinya untuk sampai ke derajat. Pertanyaan, apa maksudnya perbuatan di sini? Satu. Ini pertanyaan pertama, apa maksudnya perbuatan di sini? Yang kedua, pertanyaan kedua, maksud dari perkataan ini untuk apa? Yani apakah untuk urusan dunia ataukah untuk urusan akhirat? Pertanyaan yang pertama, maksud dari amalan di sini apa? Maksud dari amalan di sini adalah amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Artinya apa? Artinya jika perbuatan-perbuatan baik itu tidak mampu membawanya sampai ke suatu tingkat yang tinggi, jika perbuatan-perbuatan baik itu tidak mampu membawanya untuk sampai ke derajat yang tinggi, jika amalan-amalan baik dan amalan-amalan soleh itu tidak mampu membawanya untuk sampai ke makom dan taqarrub ilallah. Jadi amalan berarti apa di sini? Amalan maksudnya ini amalan soleh, amalan baik. Dikatakan jika amalan-amalan baik tidak mampu membawanya sampai ke derajat yang tinggi, sampai ke makom yang tinggi. Kenapa nggak mampu? Bukan karena amalan baiknya tidak mampu mengangkatnya, bukan. Melainkan karena dia tidak memiliki amalan baik. yakni dia tidak memiliki amal-amal soleh sehingga mampu membawanya ke derajat dan makom yang ini untuk pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ini untuk urusan dunia atau urusan akhirat atau keduanya? Jika kita melihat lebih detail, maka bisa disimpulkan bahwa kalimat ini berlaku untuk urusan akhirat. Artinya apa? Artinya jika seseorang tidak memiliki perangai dan tidak memiliki tingkah laku, serta tidak memiliki perilaku yang baik, tidak memiliki tindakan yang baik, tidak memiliki amalan yang baik, maka dia tidak akan sampai pada derajat yang dekat ke sisi Tuhan. Jadi urusannya urusan akhirat. Kenapa demikian? Karena untuk urusan dunia, misalnya kita melihat si fulan itu dia sudahlah maling, sudahlah korupsi, sudahlah mencuri, sudahlah menipu orang, sudahlah memakan harta orang lain, sudahlah mengambil hak orang lain, tapi masih juga jadi kepala desa, masih juga jadi camat, masih juga jadi gubernur, wali kota, presiden misalnya. Kan? Lalu ketika ditanya misalnya, kenapa dia bisa jadi kepala desa? Oh iya, karena bapaknya gubernur. Jadi, atau misalnya kenapa dia diangkat jadi kepala dinas? Oh iya, bapaknya itu gubernur di suatu tempat. Jadi karena dia itu anaknya gubernur, jadi diangkat kepala dinas misalnya. Atau diangkat jadi lurah misalnya. Padahal orangnya buruk, tingkah lakunya buruk, suka mencuri misalnya, suka menipu misalnya. Dan terjadi sebagaimana Yazid, kita melihat Yazid, perbuatan apa yang tidak dilakukan oleh Yazid ini, kejahatan dan kemaksiatan apa yang tidak dilakukan oleh Yazid, tapi tetap juga Yazid menduduki
istilahnya kursi kepresidenan atau kursi kerajaan pada saat itu. Kenapa? Karena ayahnya yakni Muawiyah dan silsilahnya Bani Sufyan itu merupakan silsilah yang kuat dan ayahnya sudah menyusun strategi sehingga si Yazid bisa naik. Kalau mau dilihat dari sisi tingkah laku, dari sisi amalan, perbuatan, maka tidak selayaknya Yazid bisa duduk di kursi kepresidenan itu. Dan tidak selayaknya dia duduk di kursi pemerintahan itu. Maka kita melihat bahwa di urusan materi, di urusan dunia ini, bisa saja, yakni di urusan dunia ini bisa saja seseorang sekalipun amalannya buruk, pencuri misalnya, koruptor misalnya, tukang makan harta anak yatim, pemakan harta orang lain, pengambil hak orang lain, tapi juga tetap bisa sampai pada kedudukan yang tinggi, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Jadi untuk urusan dunia kita melihat bahwa perkataan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam ini kurang sesuai untuk urusan dunia. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan setidaknya. Ini kita simpulkan bahwa perkataan ini dimaksudkan untuk urusan akhirat. Artinya apa? Artinya siap, yakni urusan akhirat itu bukan urusan setelah kematian. Urusan ukhrawi atau akhirat itu yakni urusan maknawi, bukan urusan materi dan bukan urusan dunia. Jadi kesimpulannya barang siapa yang tidak memiliki amalan-amalan baik, tidak memiliki perangai yang baik, tidak memiliki tingkah laku yang baik, maka sekalipun dia anak raja, sekalipun dia anak gubernur, sekalipun dia anak nabi, sekalipun dia anak imam, dia tidak akan mampu sampai pada derajat yang dekat di sisi Tuhan, atau istilahnya makom mukarrab. Makom mukarrab. Ini hadis ini sebagaimana dikatakan inna akramakum indallah atqakum. Dikatakan sesungguhnya yang paling mulia dari kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi bukan karena dia anak imam misalnya, atau bukan karena dia anak nabi misalnya, enggak. Bukan karena dia anak raja, atau bukan karena dia anak gubernur misalnya, melainkan orang yang paling mulia di sisi Tuhan. Inna akramakum indallah, sesungguhnya orang yang paling manusia, orang yang paling mulia di sisi Tuhan, atqakum adalah orang-orang yang paling bertakwa dari kalian. Bertakwa yakni apa? Apa maksud bertakwa? Yakni ketika dikatakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa, apa maksudnya bertakwa? Takwa dari kata wiqayah. Wiqayah itu apa? Wiqayah itu yakni menjaga. Antum kalau mau makan baca doanya gimana? Baca doanya Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. Qi dari kata waqayaqi, yakni menjaga, jagalah. Dalam bahasa Arab qi yakni fi'il amr atau kalimat perintah yang bermakna jagalah. Taqwa juga satu suku kata dari kata wiqayah. Berarti orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga dirinya. Dari apa menjaga dirinya? Menjaga dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat.
menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan zalim, menjaga dirinya dari kemaksiatan, menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membuatnya jatuh terjerembab ke dalam lembah kehinaan. Nah, ini disebut dengan takwa. Sehingga seseorang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, sifat-sifat keji, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan zalim, orang ini disebut dengan muttaqi. Muttaqi yakni orang yang bertakwa. Nah, takwa itu juga bertingkat-tingkat. Takwa itu juga bertingkat-tingkat. Dari mana kamu katakan, Yusuf, bahwa takwa itu bertingkat-tingkat? Ya dari kalimat yang tadi dikatakan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa. Apa? Orang yang paling bertakwa. Berarti takwa itu juga bertingkat-tingkat. Yakni ada yang takwanya biasa-biasa saja. Ada yang takwanya agak sedikit bagus. Ada yang menengah, yakni oke lah, boleh lah. Ada yang agak sedikit banter, dan ada yang mumtaz, ada yang ali, ada yang top, istilahnya. Nah, derajat yang tertinggi, yakni takwanya itu sampai di derajat yang tertinggi. Nah, ini dikatakan orang yang paling bertakwa. Jadi kalau misalnya ada 10 orang bertakwa, 10-10-nya bertakwa, iya. Tetapi apakah 10-10-nya itu satu kedudukannya? Oh, tidak. Siapa yang paling bertakwa dari kalian? Nomor 1 muttaqi, ya muttaqi, yakni bertakwa. Nomor 2 bertakwa, nomor 3 orang yang bertakwa. Sampai nomor 10 juga orang yang bertakwa, namun takwanya bertingkat-tingkat. Nah, dari mereka, siapa saja yang paling bertakwa, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi, itu sedikit penjelasan tentang hadis hikmah yang ke-23. Yani barang siapa yang amalannya memperlambat dirinya, maka nasabnya dan silsilahnya tidak akan membantu diri. Ini sejalan sebagaimana dikatakan inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Katakan orang yang paling bertakwa. Ini kita masuk ke hikmah yang ke-24. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihissalam, min kafaratil dhunubil izam ighasatul malhuf wa tanfisu anil makruh. Dikatakan yang merupakan kafarah atau penutup atau penghapus dari dosa-dosa besar adalah membantu orang-orang yang terzolimi, yakni menyahuti teriakan orang-orang yang terzalimi, dan menenangkan orang yang sedang bersedih. Jadi dua hal yang dapat menghapus dosa-dosa besar. Dua hal yang dapat menjadi kafarah atas dosa-dosa besar. Yang pertama, membantu orang yang terzalimi, atau menyahuti panggilan orang yang sedang terzalimi. Ini satu. Dan yang kedua, menenangkan orang yang sedang bersedih. Ini berhubungan dengan urusan sosial.
ini Islam mengajak kita dan membawa kita untuk membangun tatanan masyarakat yang madani, yang peka dengan sekitar dan memperhatikan serta membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, dan juga tidak diam atas sebuah kezaliman. Jadi hadis ini hendak menyampaikan kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan dalam bermasyarakat. Ada dua hal yang Amirul Mukminin mengatakan, ada dua hal yang dapat menghapus dosa-dosa besar. Ini dosa-dosa besar itu yakni dosa-dosa besar. Jadi, apa saja dosa-dosa besar itu? Dosa-dosa besar itu seperti berbohong, mencuri, apalagi misalnya berzina, na'udzubillah, membunuh, misalnya, itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, dikatakan yang dapat menghapus dosa-dosa besar itu salah satunya adalah menyahuti teriakan orang yang sedang terzalimi, dan yang lainnya adalah menenangkan orang yang sedang tertimpa musibah. Dua hal yang disampaikan ajib. yakni yang pertama orang yang terzalimi, dan yang kedua orang yang sedang tertimpa musibah. Awalan orang yang terzalimi, ketika seseorang sedang terzalimi, ketika seseorang sedang diambil haknya misalnya, atau seseorang sedang dibully misalnya, itu termasuk salah satu penzaliman, atau seseorang sedang dianiaya padahal dia tidak melakukan hal apapun, dia tidak mencuri atau sebagainya, lalu dia berteriak untuk meminta tolong. Atau misalnya contoh seseorang lagi difitnah misalnya, seseorang lagi difitnah bahwa dia mencuri uang. Hai Yusuf, kamu kemarin mencuri uang saya. Nah, terus Yusufnya ini kan difitnah. Yusufnya tanya, jam berapa, di mana? Ya, terus orang itu bilang, kamu mencurinya jam 10 pagi di Jalan Fulan. Nah, terus Yusufnya bilang, jam 10 pagi saya itu sedang bersama Pak Ali misalnya. Nah, lalu orang itu tidak terima. Nah, berarti si Yusuf ini kan terzalimi. Lalu si Yusuf minta tolong ke Pak Ali. Pak Ali, saya sekarang lagi difitnah sedang mencuri uang. Katanya jam 10 pagi kemarin saya mencuri uangnya di Fulan tempat. Padahal jam 10 pagi kemarin saya sedang bersama Pak Ali. Tolong Pak Ali, ayo jadi saksi saya. Nah, berarti saya ini kan sedang dizolimi nih, dan saya minta tolong ke Pak Ali. Nah, Pak Ali itu semestinya harus menjawab panggilan. Ini oke, Yusuf, Ana datang, Ana akan bersaksi. Karena antum memang kamu kemarin benar bersama saya jam 10. Nah, perbuatan Pak Ali ini, yakni datang untuk membantu dan memberi kesaksian ini akan menghapus dosa-dosa besar. Ini satu. Atau misalnya kita melihat saudara-saudara kita sedang dizalimi, sebagaimana yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Sampang, yang mungkin sebagian dari kita sudah melupakannya karena sudah larutnya masalah.
Atau mungkin sebagian dari kita merasa suci karena masih bersyiah, sementara mereka mengikrarkan diri kembali ke Sunni misalnya. Nauzubillah min dzalik. Waktu itu mereka memanggil teriakan. Yani mereka berteriak meminta tolong ketika mereka dizalimi, ketika rumah mereka dibakar, ketika mereka dikeluarkan dari daerahnya, mereka diasingkan ke tempat antah barantah yang mereka tidak kenal, sekalipun masih di Indonesia. Di mana itu kemarin? Di daerah dekat Sidoarjo, Ustaz. Sidoarjo. Ana lupa Sidoarjo. Yang dekat Bangil itu kan Sidoarjo, yang ada lumpur-lumpur itu. Ya, benar. Sidoarjo yang dekat Bangil. Dekat Surabaya. Dekat Surabaya, ya. Nah, mereka berteriak meminta tolong. Ketika mereka dizalimi, mereka berteriak meminta tolong. Nah, berapa banyak dari kita yang menyahuti pertolongan? Berapa banyak dari kita yang bersedih atas musibah kita? Berapa banyak dari kita yang memikirkan tentang nasib mereka? Berapa banyak dari kita yang juga merasa terzalimi dengan kezaliman yang mereka terima? Berapa banyak dari kita yang tidak nyaman tidur sekalipun di dalam ruangan ber-AC tapi tidak nyaman tidur. Karena apa? Karena saudara-saudara kita di Sampang ketika itu sedang merasa terzalimi, kesulitan tidur tanpa kasur sampai terkena sesak nafas dan TBC dan sebagainya. Berapa banyak? Lalu ketika mereka kembali ke Sunni, mengikrarkan diri kembali ke Sunni, lalu kita merasa kita suci, ya nih. Lalu kita merasa, mereka itu orang-orang yang tidak kuat imannya, mereka imannya tidak kuat, imannya lemah, baru digoda dengan kezaliman yang begini, mereka sudah berpaling dari Syiah. Terus membawa-bawa dalil apa? Membawa-bawa dalil bahwa coba lihat tuh Imam Husain alaihissalam, Hazrat Zainab salamullah alaiha, sekalipun dibantai keluarganya, abangnya di hadapannya dibunuh, tetap mereka mengatakan ma ra'aitu illa jamilan dan sebagainya. Jangan disamakan. Imam Husain alaihissalam, Hazrat Zainab salamullah alaiha, Imam Sajjad alaihissalam, mereka semua manusia suci. Jangan terus disamakan. Orang-orang yang di Sampang masih begitu hebat, mereka bertahan selama 7 tahun. Kita tidak tahu kalau seandainya kita di dalam keadaan seperti itu ya. Nah, ini dalam keadaan kita seperti itu. Ya, ini apa? Ya, ini awalan kita hidup di Sampang, lahir di Sampang, besar di Sampang, kakek nenek kita hidup di Sampang. Buyut-buyut kita juga dari orang Sampang, semua keluarga kita ada di Sampang, tanah-tanah kita ada di Sampang, harta benda kita semua ada di Sampang, lalu tanah kita dibakar, rumah kita dibakar, tanaman kita dirosak, lalu kita diasingkan ke tempat antah berantah yang kita tidak kenali, sekalipun masih di Indonesia, tapi kita tidak mengenalinya, seperti di Sidoarjo. Lalu di sana kita tinggal dalam satu kamar, ada 4 keluarga, 3 keluarga, 5 keluarga, 10 keluarga. Yang di situ tidur tanpa kasur, yang makan juga nggak jelas, yang tidak diberi pendapatan, tidak diberi pasokan makanan, yang harus bekerja menguliti kelapa setiap hari demi hanya membeli beras sekilo. Nah, kita belum tentu bertahan selama 7 tahun. Jadi, teriakan orang yang terzalimi itu seakan teriakan Tuhan. Orang yang sedang terzalimi lalu berteriak meminta tolong itu seakan teriakan Tuhan. Ini satu. Jadi berhati-hati dengan kezaliman. Imam Sajjad alaihissalam, Imam Husain alaihissalam, dan juga Imam Sajjad alaihissalam. Jadi hadis ini hadis yang dinukilkan dari 2 imam. Hadis yang akan saya bawa ini
adalah hadis yang dinukil atau dibawakan oleh dua imam. Yang pertama Imam Sajjad alaihissalam, yang kedua Imam Muhammad Baqir alaihissalam. Imam Sajjad alaihissalam mengatakan bapakku, yakni Imam Husain alaihissalam. Dan Imam Baqir mengatakan bapakku, yakni Imam Sajjad alaihissalam. Yakni Imam Husain alaihissalam dan Imam Sajjad alaihissalam meriwayatkan kepada anaknya, yaitu Imam Husain meriwayatkan kepada Imam Sajjad. Dan Imam Sajjad meriwayatkan kepada Imam Muhammad Baqir alaihissalam di saat di akhir umur mereka. Imam Husain alaihissalam mewasiatkan hadis yang akan saya bacakan ini di akhir detik sebelum beliau syahid. Begitu juga Imam Sajjad alaihissalam sebelum beliau syahid, beliau meriwayatkan hadis. Dikatakan apa? Iyyakum ya bunai, wahai anakku, iyyaka wa zulma man la nasira illallah. Yani wahai anakku, berhati-hatilah kalian dengan kezaliman terhadap orang yang tidak memiliki penolong kecuali Allah. Yani wa ya bunai iyyaka wa zulma man la nasira lahu illallah. Ini berhati-hati wahai anakku, berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Yani berhati-hatilah kalian menzalimi orang yang tidak memiliki penolong atasmu kecuali Allah. Yani dia terzalimi dan dia tidak memiliki penolong kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka berhati-hati. Ini kezaliman merupakan hal yang besar. Makanya sangat dianjurkan ketika seseorang terzalimi lalu berteriak meminta tolong, sangat dianjurkan kita untuk menolongnya. Sampai dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya di bumi bagian sebelah barat terdapat kezaliman, lalu kamu tinggal di bumi bagian timur dan kamu diam, ini diam, yakni ridho, yakni kamu tidak melawan tentang kezaliman itu, maka kamu juga termasuk orang yang menzalimi. Ya. Ini satu. Ini yang dapat menghapus dosa besar. Yang kedua apa? Yang kedua, menenangkan orang yang sedang tertimpa musibah. Menenangkan hati orang yang sedang bersedih. Ketika seseorang keluarganya meninggal dunia, ketika seseorang sanak saudaranya tertimpa musibah, meninggal dunia atau sakit dan sebagainya, maka kita dianjurkan untuk menenangkan yang tertimpa musibah. Misalnya kalau salah satu dari rekan kita orang tuanya meninggal, maka kita datang menjenguk, jangan langsung lalu mengharap dapat makan. Nah, kita ini di Indo ada budaya yang lain ya. Di Indo itu ada budaya kalau misalnya seseorang itu ada kemalangan, meninggal, musibah apa, nah, lalu kita datang, nanti datang berharap dapat makanan, jadi dapat bungkusan. Nah, ini budaya jadi di daerah saya begitu, di daerah Medan. Jadi ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, dan malam ketujuh. Nah, 3 malam itu akan ramai. Insya Allah Ta'ala 3 malam akan ramai. Apa 3 malam itu? Malam pertama, malam ketiga, dan malam ketujuh itu umumnya ramai. Kenapa ramai? Karena di malam pertama, di malam ketiga, dan malam ketujuh, awalan makanannya pasti lebih enak, dan yang kedua akan dibekali, jadi ada bekal untuk dibawa pulang. Tapi malam kedua, malam keempat, malam kelima, malam keenam biasanya cuma teh sama kue-kue biasa. Nah ini, jadi orang datang melayat, kan orang datang itu untuk menenangkan orang yang sedang tertimpa musibah. Kita datang itu untuk sedikit mengurangi kesedihannya. Bukan justru berharap kita datang, wah ini makanannya enak malam, wah ini malam pertama ayam ini. Nah, itu budaya yang sudah terjadi dan perlu dirubah.
ini perlu dirubah. Kalau maksud saya berubah itu niat kita yang dirubah, niat kita yang datang dirubah. Orang yang tertimpa musibah itu niatnya tulus. Dia memberi makanan, dia buat masakan, masak ayam, masak ikan, masak kue, ngasih teh dan sebagainya, itu niatnya tulus. Kenapa? Karena dia membuat makanan itu untuk disajikan kepada kita yang datang dengan harapan pahalanya itu dihadiahkan untuk yang meninggal. Ini sudah baik. Ini dari sisi orang yang kemalangan ini sudah baik. Kenapa? Karena dia mau mendapatkan pahala dari menyajikan makanan kepada kita yang datang. Dia ngasih makanan, ngasih kue, ngasih teh. Kan dapat pahala itu. Nah, pahalanya nanti dihadiahkan untuk yang sudah meninggal. Dia dapat pahala. Nah, kita yang datang ini yang ada problem. Korslet. Kita ini ada korsletnya. Yang datang ini yang korslet. Yang saya katakan adalah niat kita yang datang ini yang buruk. Ini yang budaya ini yang buruk. Ini budaya kita yang datang dengan niat makanan itu yang buruk. Namun kalau budaya memberi makan, yakni ketika seseorang tertimpa kemalangan lalu memberi makan, apakah itu budaya buruk? Itu bukan budaya buruk. Itu bahkan budaya sejak zaman-zaman para a'immah kita alaihissalam sudah ada. Dari mana dalilnya Yusuf? Dari perkataan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Di mana Imam Shadiq alaihissalam mengatakan begini, aku lebih menyukai makanan dari tempat pestanya orang kawinan daripada makanan dari tempat orang kemalangan. Kenapa? Karena makanan dari tempat pesta perkawinan itu ada bau kehidupan. Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, aku lebih menyukai makanan yang dari tempat pesta kawinan daripada makanan yang dari kemalangan. Kenapa? Karena makanan yang dari pesta perkawinan itu ada bau kehidupan di situ. Apa maksudnya bau kehidupan? yakni orang ketika kawinan, insya Allah 9 bulan atau 10 bulan berikutnya beranak, kalau bisa dapat kembar, dan begitu seterusnya. Jadi memperbanyak muslimin, memperbanyak mukminin, memperbanyak syiah. Ada bau kehidupan. Namun orang kemalangan baunya bau kematian. Dari sini apa? Dari sini bisa dipahami bahwa sejak zaman para a'immah alaihissalam pun budaya ini sudah ada. Dan buruk atau tidak? Tidak buruk. Imam tidak mengatakan hal itu buruk. Imam hanya mengatakan aku lebih menyukai makanan itu karena di situ ada bau kehidupan. Bukan lalu ini perbuatan buruk. Tidak. Justru ini perbuatan baik. Ini kita sedang menyangkal beberapa orang dari sekelompok bagian yang istilahnya membid'ahkan memberi makan kepada orang yang datang bertakziah, atau orang membid'ahkan orang yang menyajikan makanan ketika kita datang melayani. Nah, ini bukan bid'ah bagi kita, ini budaya yang sudah sejak zaman dulu, sejak di zaman para a'immah alaihissalam. Ini menandakan orang yang mengatakan bid'ah itu menandakan kurang ngajinya, yakni kurang membaca referensi Arab tentang kematian. Okay? Nah, jadi itu, ini menenangkan orang yang sedang tertimpa musibah, datang, dilayan, katakan, kalau misalnya keluarganya meninggal, dikatakan insya Allah jannah, insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah ditinggikan derajatnya, misalnya. Atau kalau lagi sakit, dikatakan insya Allah semoga lepas sembuh, insya Allah segera pulih, semoga sehat walafiat, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Atau misalnya kalau lagi sakit datang, kalau ada kebutuhan, ada keperluan, kabari apa saja, kebutuhan apa saja, keperluan apa saja, kabari. Kalau saya mampu, insya Allah saya lakukan. Kalau saya tidak mampu, saya cari pertolongan.
Nah, ini menentramkan hati orang yang sedang tertimpa musibah. Oke? Nah, saya kira cukup demikian. Nanti kita lanjut hadis berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ini malam Jumat, sebagaimana diriwayatkan, mengatakan setiap malam Jumat maka keluarga-keluargamu yang telah meninggal akan mendatangi pintu-pintu rumahmu dan meminta sedekah darimu. Nah, ini meminta doa. Mari kita doakan para keluarga kita, ayah kita, ibu kita yang telah mendahului kita, abang, adik, anak-anak kita, saudara-saudara kita, mukminin, mukminat, di mana saja ada, guru-guru kita, asatid kita, ustadz kita, terkhusus marhum Ustadz Hasan Abu Ammar rahimahullah, marhum Kang Jalal, marhum Ustadz Toha Musawa, marhum Ustadz Ahmad bin Abu Bakar. Semoga Allah merahmati mereka semua, meninggikan derajat mereka, mensucikan mereka, dan juga para ulama dan marji, para marji kita, khususnya Imam Khomeini, Ayatullah Bahjat, Ayatullah Qazi Tabatabai, Ayatullah Muhammad Hussein Tabatabai, Allama Sya'rani, Ayatullah Ilahi Tumsyiri, Ayatullah Mulki Tabrizi. Semoga Allah meninggikan derajat mereka semua dan mensucikan ruh mereka semua. Dan juga kita hadiahkan untuk anak-anak kita yang masih hidup. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang akan memutihkan wajah kita, anak-anak yang akan berada dalam barisan Imam Zaman Ajrullah Fardu Syarif dan takkan pernah keluar dari barisan Imam Zaman. Anak-anak yang akan membawa Islam menuju kemuliaan dan kejayaan, insyaallah ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan bahwa doa seorang ayah bagi anaknya akan terkabul. Maka sangat dianjurkan kita sebagai seorang ayah, sangat dianjurkan senantiasa mendoakan anak kita pada saat mereka tidur, atau sehabis sholat, dicium kening anak kita itu, dicium pipi anak kita itu. Kalau selama ini kita tak pernah cium anak kita, atau jarang kita cium anak kita, sekali-sekali kita ciumlah anak kita itu. Sekali-sekali, itu kan darah daging kita, itu kan dari benih kita. Cium ubun-ubunnya, cium keningnya, cium pipinya, biar mereka merasakan kedekatan, keakraban, dan kasih sayang dari seorang ayah. Doakan mereka. Jangan sampai pula karena kemarahan kita menjadikan kehidupan mereka jadi susah. Betapa banyak anak yang hidupnya susah karena kebencian orang tua. Jangan sampai, nauzubillah. Kita doakan juga saudara-saudara kita mukminin, mukminat yang masih hidup di mana saja. Semoga Allah menjaga mereka semua, menyembuhkan mereka yang sedang sakit, membukakan pintu rezeki mereka, melapangkan urusan-urusan mereka, memudahkan mereka membayar hutang-hutangnya, memuliakan hidup mereka, memudahkan rezeki mereka, insyaallah ta'ala. Dan menyampaikan mereka kepada tujuan yang hendak dicapai.
Dan kita hadiahkan, kita doakan untuk para ulama kita, pada para marji-marji kita, khususnya Rahbar Muazzam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei hafizahullah, Allame Hasan Zadi Omuli, Ayatullah Jawadi Omuli. Semoga Allah menjaga mereka semua. Dan terkhusus yang paling utama kita doakan untuk kezuhuran imam kita, sohibuz zaman kita, pemilik zaman kita ini, Imam Zaman Ajjallahu Syarif. Semoga Allah mempercepat kezuhurannya, karena di dalam kezuhurannya lah kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Al-Fatihah ma'as-salawat. Terima kasih bagi antum semua yang sudah hadir. Semoga Allah merahmati antum semua, menjaga antum semua, memudahkan urusan-urusan antum, membuka pintu rezeki antum, membuka segala urusan-urusan yang tersendat bagi antum, dan tetap berada dalam wilayah Amirul Mukminin dan Ahlul Bait alaihi salam insyaallah.